जानना चाहती हूँ मैं किसकी बहन हूँ। कुछ नहीं होगा। Halo Dos, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini Minsai akan menceritakan alur cerita film Hasina Parkar, film tahun 2017. Film ini dibintangi oleh Shraddha Kapoor sebagai Hasina, Siddharth Kapoor sebagai Daud Ibrahim, serta beberapa artis lainnya. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang wanita bernama Hasina Parkar yang dituduh terlibat dalam bisnis ilegal saudaranya setelah saudaranya yang bernama Daud Ibrahim meninggalkan India dan pergi ke Dubai. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Film dibuka di Mumbai pada 22 Mei tahun 2007, berlatar tempat di sebuah pengadilan. Banyak media berdatangan untuk meliput sebuah kasus. Kasus yang akan dipersidangkan adalah kasus dari seorang wanita yang bernama Hasina Parkar. Banyak sekali taksi berdatangan di pengadilan. Dari taksi itu keluar para wanita yang memakai cadar dan media menjadi heboh. Media bertanya-tanya siapa di antara wanita-wanita yang memakai cadar yang merupakan Hasina. Para wanita yang memakai cadar masuk ke ruang pengadilan. Hakim menyuruh Hasina yang asli untuk pergi ke kotak saksi. Salah satu wanita yang memakai cadar berdiri dan pergi ke kotak saksi. Wanita itu membuka cadarnya dan mengaku dirinya sebagai Hasina. Seorang pengacara bernama Rosni mendakwa Hasina dengan banyak tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh Hasina. Hasina dituduh melakukan penipuan, penggelapan uang, pembunuhan, dan banyak kasus kejahatan lainnya yang dituduhkan kepada Hasina Parkar. Orang yang mengajukan kasus di pengadilan pada Hasina adalah Pramod Advani. Pramod Advani merasa ditipu oleh Hasina, namun Pramod Advani tidak bisa hadir di dalam persidangan. Pengacara Hasina bernama Keswani. Keswani tidak terima bahwa kliennya dituduh melakukan banyak kejahatan. Keswani berkata di pengadilan, Hasina merupakan seseorang yang putus sekolah. Jadi bagaimana mungkin Hasina bisa mengoperasikan bisnis ilegal saudaranya? Rosni yang merupakan pengacara dari Pramod Advani menyangkal pernyataan dari pengacara Hasina. Bisa saja Hasina melakukan banyak tindak kejahatan karena kakak Hasina yang bernama Daud Ibrahim adalah seorang gangster yang sangat jahat dan kejam. Kemudian Rosni bertanya kepada Hasina bagaimana Hasina bisa mengoperasikan bisnis gelap kakaknya yang begitu besar. Hasina menjawab bahwa dirinya tidak bisa mengoperasikan bisnis saudaranya yang sangat besar karena dirinya tidak berpendidikan. Hasina bersekolah sampai kelas standar 7 dan Hasina tidak tertarik dengan buku. Hasina memiliki saudara yang berjumlah 12 orang. Ayah Hasina hanyalah seorang polisi biasa. Jadi faktor ekonomi merupakan salah satu faktor Hasina putus sekolah. Meskipun ayah Hasina adalah seorang polisi, namun ayah Hasina tidak pernah membedakan mana penjahat dan juga mana anaknya. Jika anak-anaknya berbuat salah, pasti ayah Hasina menghukum mereka sama seperti menghukum penjahat. Adegan flashback ke masa lalu di mana ayah Hasina yaitu Ibrahim Kaskar memukuli Daud Ibrahim karena Daud menyelundupkan emas. Di kantor polisi orang-orang sangat menghormatinya, namun anaknya sendiri adalah seorang penjahat. Ayah Hasina marah mengetahui sang anak adalah seorang penyelundup dan menyuruh istrinya untuk tidak memberi makan Daud. Hasina yang merasa kasihan kepada kakaknya, pada malam hari Hasina mengambil makanan dan memberikannya kepada Daud. Yang saat itu Daud dilarang untuk masuk ke dalam rumah. Jadi Hasina menyelinap keluar rumah
dan memberikan makanan kepada Daud Ibrahim. Beberapa hari kemudian ayah Hasina pulang ke rumah dengan wajah yang marah. Ayah Hasina memberitahu istrinya dan anak-anaknya yang lain. Selama ini dia mengira bahwa hanya Daud yang terlibat dalam kejahatan. Namun ternyata Sabir, saudara lelaki Hasina yang lain, juga ikut-ikutan dengan Daud dalam melakukan kejahatan. Baru-baru ini, Daud dan Sabir membobol bank di siang hari. Ayah Hasina benar-benar marah atas kelakuan kedua anak lelakinya. Saat Daud dan Sabir pulang ke rumah, ayah Hasina langsung memukuli dan memarahi mereka. Hasina yang melihat kedua saudara lelakinya dipukuli, memohon kepada sang ayah untuk tidak memukuli mereka. Namun ayah Hasina malah memarahi Hasina. Ayah Hasina langsung membawa Daud dan Sabir ke kantor polisi dan menyuruh polisi untuk memukuli mereka habis-habisan serta menaruh kedua anaknya di balik jeruji besi supaya kedua anaknya kapok dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pada tahun 1976, Sabir dan Daud telah dibebaskan dari kantor polisi. Mereka ini belum kapok. Sabir dan Daud masih tetap melakukan bisnis ilegal. Saat Daud sedang keluar bersama dengan Hasina di sebuah pasar, saingan bisnis dan musuh Daud yaitu Patan bersaudara mengejek Daud. Daud tidak terima mendengar ejekan mereka dan Daud mengajak Patan bersaudara untuk berkelahi. Pada akhirnya Patan bersaudara dan Daud bertarung. Polisi datang dan menangkap Daud. Polisi menyuruh Hasina untuk pulang ke rumah, namun Hasina tidak mau. Hasina lebih memilih ikut bersama dengan Daud. Polisi tidak membawa Daud dan Hasina ke kantor polisi, melainkan polisi membebaskan Daud dan Hasina di tengah jalan. Bisnis ilegal yang dikerjakan oleh Daud dan Sabir berkembang sangat pesat dan menghasilkan banyak cuan. Daud dan Sabir bisa membahagiakan saudara-saudara mereka yang selama ini kekurangan. Hasina dan saudara-saudaranya yang lain bisa membeli barang-barang yang mereka inginkan, yang sebelumnya tidak bisa mereka beli. Keberhasilan bisnis ilegal yang dilakukan oleh Daud dan Sabir membuat para saingannya menjadi was-was. Saingan bisnis Daud dan Sabir, yaitu Patan bersaudara dan juga Karim Lala, mengajak Daud dan Sabir bekerja sama menjalankan bisnis ilegal. Namun Daud dan Sabir tidak mau melakukan hal itu. Patan bersaudara menjadi marah dan membuat Patan berjanji bahwa dia akan menghabisi Daud dan Sabir. Beberapa waktu kemudian Hasina dinikahkan dengan seorang pria bernama Ibrahim Parkar. Ibrahim sangat perhatian dan membuat Hasina merasa seperti seorang ratu. Kehidupan pernikahan Ibrahim dan Hasina benar-benar sangat bahagia sampai akhirnya mereka memiliki satu orang anak. Suami Hasina yaitu Ibrahim mempunyai restoran yang terletak di dekat rumah mereka. Hasina dan Ibrahim tinggal di pemukiman padat penduduk. Dan di pemukiman itu, Hasina dihormati karena Hasina pernah menentang seorang wanita yang semena-mena. जानना चाहती मैं किसकी बहन हूँ? Hasina takut dimarahi oleh Ibrahim karena menentang seseorang yang lebih tua darinya. Namun Ibrahim justru mendukung Hasina karena apa yang dilakukan oleh Hasina merupakan sesuatu yang benar. Saudara lelaki Hasina yaitu Sabir dibunuh oleh Patan bersaudara. Itu membuat Hasina dan keluarganya menjadi sangat sedih karena harus kehilangan salah satu anggota keluarga mereka. Pelaku pembunuhan Sabir, yaitu Patan, diadili di pengadilan dan Daud tidak tinggal diam. Daud menyewa seseorang untuk membunuh Patan bersaudara dengan tangannya sendiri dan sisanya ditangani oleh orang suruhan Daud. Kematian Patan bersaudara membuat Daud diburu oleh polisi. Daud bersembunyi dan menghindari dengan mengelabui polisi. Daud memutuskan untuk meninggalkan India. Dia berpamitan kepada Hasina. Hasina yang mengetahui bahwa kakaknya akan meninggalkan India menjadi sedih. Daud mengatakan kepada Hasina, Hasina tidak perlu sedih karena ada Khalid yang merupakan tangan kanan Daud yang akan tetap berada di Mumbai bersama dengan Hasina dan menjaga Hasina. Daud akan pergi ke Dubai dan meninggalkan India. Pada tahun 1992, Hasina memiliki 4 anak. Hasina benar-benar sangat bahagia dengan kehidupannya. Namun,
Pada tahun itu juga, suami Hasina yaitu Ibrahim Parkar terbunuh. Hasina sedang bersantai bersama keempat anaknya di dalam rumah. Sedangkan Ibrahim pada waktu itu sedang berada di restoran untuk berjaga. Namun tiba-tiba sekelompok orang menembak Ibrahim dan menghancurkan restoran milik Ibrahim. Ibrahim yang tertembak berhasil melarikan diri dan pulang ke rumah. Hasina sangat syok melihat Ibrahim yang berlumuran darah. Hasina segera menyelamatkan Ibrahim. Hasina membawa Ibrahim menuju ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, nyawa Ibrahim tidak dapat ditolong. Hasina benar-benar menangisi kepergian suaminya. Di sisi lain, kakaknya Hasina yaitu Daud menjadi salah satu orang yang berpengaruh di Dubai dan hidup bergelimang harta. Daud mendengar bahwa suami Hasina terbunuh. Daud langsung menyuruh anak buahnya yang ada di India untuk membalaskan dendam kepada pelaku pembunuh suami Hasina. Para pelaku pembunuh suami Hasina dibunuh oleh anak buah Daud. Hal itu menjadi berita besar di India. Hasina tahu bahwa itu adalah perbuatan kakaknya. Karena Daud yang memberitahu Hasina, Daud menelpon Hasina dan memberitahunya. Hasina sekarang sudah menjadi janda dan dia harus menghidupi keempat anaknya yang masih kecil. Dengan bantuan Khalid, Hasina kembali membuka restoran milik suaminya untuk mencari nafkah. Sayangnya tidak lama setelah itu kerusuhan di kota Mumbai pecah. Muslim menyerang Hindu dan Hindu menyerang Muslim. Banyak korban dan mayat tergeletak di mana-mana di kota Mumbai. Semua orang ketakutan untuk meninggalkan rumah, tidak terkecuali Hasina. Hasina bersembunyi di dalam rumah bersama dengan keempat anaknya. Suatu malam, Hasina mendapat telepon dari Daud. Daud sangat mengkhawatirkan Hasina. Daud meminta Hasina untuk meninggalkan India dan tinggal di Dubai bersama dengannya. Namun Hasina menolak tawaran dari Daud untuk pergi ke Dubai. Hasina lebih memilih untuk tetap tinggal di negaranya yaitu India. Setelah terjadi kericuhan, tidak lama setelah itu terjadi ledakan bom di beberapa titik di kota Mumbai yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Berita tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai menjadi berita utama di media. Daud melihat berita tentang kejadian ledakan bom dan polisi menjemput Hasina di rumahnya untuk melakukan interogasi karena polisi mengira ledakan bom yang terjadi di kota Mumbai ada kaitannya dengan kakak Hasina yaitu Daud yang sekarang tinggal di Dubai. Hasina pergi ke kantor polisi dan meninggalkan keempat anaknya bersama dengan Khalid. Hasina diinterogasi oleh polisi dan polisi menanyakan tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai. Hasina tidak tahu apa-apa tentang ledakan bom yang terjadi. Polisi memberitahu Hasina bahwa perencanaan ledakan bom yang terjadi di Mumbai direncanakan di Dubai. Hasina membantah ucapan polisi. Tidak mungkin kakaknya melakukan hal seperti itu karena Hasina dan juga ibu Hasina ada di Mumbai. Jadi tidak mungkin kakak Hasina melakukan ledakan bom untuk menyakiti dia dan juga ibunya. Setelah interogasi yang panjang, Hasina kembali ke rumah. Media-media memberitakan bahwa Daud adalah seorang teriris. Anak-anak Hasina yang melihat TV menyaksikan berita yang menyatakan bahwa paman mereka adalah seorang teriris. Anak-anak Hasina bertanya kepada Hasina, apakah benar paman mereka seorang teriris? Namun Hasina tidak bisa menjawab pertanyaan anak-anaknya. Setiap hari Hasina dijemput oleh polisi untuk diinterogasi. Polisi selalu menanyakan hal yang sama, yaitu tentang ledakan bom yang terjadi di Mumbai kepada Hasina. Hasina selalu menjawab polisi bahwa dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ledakan bom yang terjadi di kota Mumbai. Hasina sudah muak diinterogasi setiap hari oleh polisi. Polisi selalu menanyakan hal yang sama kepada Hasina. Setiap pagi Hasina selalu dijemput oleh polisi dan mencapai rumah pada saat malam hari. Hasina tidak punya waktu yang cukup untuk dihabiskan dengan anak-anaknya. Hasina sudah tidak kuat lagi dengan semua yang berurusan dengan yang namanya
polisi, Hasina menelpon Daud dan mengatakan kepada Daud bahwa dia sudah lelah. Beberapa hari terakhir, Hasina hidup dalam ketakutan. Hasina takut untuk melangkah keluar rumah, takut untuk tidur. Bahkan Hasina juga tidak selera untuk makan. Hasina juga memberitahu Daud bahwa anak-anak Hasina selalu bertanya apakah Daud adalah seorang teriris. Hasina tidak bisa menjawab pertanyaan dari anak-anaknya. Hasina bertanya kepada Daud apakah memang benar Daud dalang di balik ledakan di kota Mumbai. Namun Daud tidak menjawab pertanyaan Hasina. Keesokan harinya, Hasina kembali diinterogasi oleh polisi. Hasina benar-benar lelah dengan semua interogasi dan juga pertanyaan yang diajukan oleh polisi. Hasina mengatakan kepada polisi meminta pertanggungjawaban kepada kakak Hasina atas semua kejadian yang terjadi di Mumbai. Bahkan, jika seseorang meninggal karena serangan jantung, polisi juga akan meminta pertanggungjawaban dari kakak Hasina. Polisi menjawab Hasina dengan mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh polisi? Semua keluarga Hasina meninggalkan India, dan hanya tersisa Hasina serta anak-anaknya yang belum meninggalkan India. Oleh karena itu, polisi meminta keterangan kepada Hasina atas semua kasus yang terjadi di kota Mumbai yang disebabkan oleh kakak laki-laki Hasina, yaitu Daud Ibrahim. Polisi bertanya kepada Hasina kenapa Hasina tidak meninggalkan India seperti saudara-saudaranya yang lain. Hasina menjawab polisi alasan mengapa dia tidak meninggalkan India. Hasina tidak meninggalkan India karena setelah suami Hasina meninggal, anggota keluarga suami Hasina adalah tanggung jawab Hasina. Jadi karena itu, Hasina tidak meninggalkan India. Polisi hanya diam mendengar jawaban Hasina. Kemudian Hasina meninggalkan kantor polisi seorang diri. Setelah kejadian interogasi oleh polisi, sekarang Hasina menjadi penasehat. Banyak orang berdatangan untuk meminta saran, bantuan, dan nasihat untuk masalah yang mereka miliki kepada Hasina. Hasina benar-benar sangat dihormati dan beberapa waktu pun berlalu. Anak-anak Hasina sudah besar. Tentunya Hasina juga sudah bertambah tua. Salah seorang tetangga Hasina meminta bantuan kepada Hasina karena bangunan yang telah dia tempati dibeli oleh seorang investor dan investor itu menaikkan harga sewa. Hasina setuju untuk membantu tetangganya itu. Hasina pergi ke tempat investor bersama dengan salah satu anaknya. Hasina meminta secara baik-baik kepada investor untuk menurunkan harga sewa. Namun, investor itu tidak mau. Investor itu berasal dari Dubai. Investor itu menyuruh Hasina pergi dari tempatnya dan Hasina mengatakan kepada investor untuk menghubungi seseorang di Dubai. Karena kakak Hasina adalah seseorang yang berpengaruh di Dubai. Investor itu berpikir bahwa Hasina hanya membual omong kosong. Namun ternyata keesokan harinya investor itu datang ke rumah Hasina dan meminta maaf kepada Hasina. Sang investor telah mengetahui jika kakak Hasina yaitu Daud Ibrahim merupakan orang yang berpengaruh di Dubai. Investor itu juga setuju untuk menurunkan harga sewa. Adegan kembali ke masa sekarang. Di persidangan, Rosni terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Hasina. Bahkan Rosni memanggil saksi untuk dimintai keterangan di dalam persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh Rosni di persidangan ada yang membela Hasina dan ada juga yang menentang Hasina, tapi menentangnya masih dalam batas yang wajar. Putra pertama Hasina yang bernama Danis juga ikut terseret di dalam persidangan. Putra pertama Hasina yaitu Danis adalah seorang pembisnis. Hasina selalu melarang putranya untuk membawa-bawa nama kakaknya yaitu Daud Ibrahim karena nama Daud Ibrahim sangatlah berbahaya. Hasina sudah sering memperingatkan putranya untuk tidak memakai nama Daud Ibrahim dalam berbisnis. Namun, putra Hasina memakai nama Daud Ibrahim untuk melakukan bisnisnya. Suatu hari, putra Hasina yaitu Danis meninggal dunia karena kecelakaan yang memang disengaja dilakukan oleh musuh Danis. Hasina hancur melihat putranya meninggal.
suami dan keluarga Hasina telah meninggal dan sekarang putra Hasina juga meninggalkan Hasina. Kecelakaan yang terjadi pada Dani sudah direncanakan. Berlanjut pada persidangan, Rosni mengatakan kepada Hasina, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kakak Hasina, yaitu Daud Ibrahim adalah seorang penjahat. Pasti keponakannya, yaitu anak Hasina yang bernama Danis, juga menjadi seorang penjahat. Hasina marah mendengar ucapan Rosni dan menyuruhnya untuk diam. Sudah cukup Hasina mendengar ocehan Rosni. Hasina mengatakan sesuatu di pengadilan. Hasina berkata, anggota keluarga Hasina meninggalkan Hasina karena kejahatan yang tidak pernah dilakukan oleh Hasina. Kakak Hasina memilih kejahatan di dalam hidupnya. Hasina bisa saja memilih kakaknya dan tinggal bersamanya. Namun Hasina tidak mau. Dia terjebak dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh kakaknya. Mungkin Hasina telah melakukan banyak kesalahan selama dia hidup. Semua orang mempunyai pilihan di dalam hidup. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dipilih, yaitu dari siapa kamu lahir, kapan kamu mati, dan siapa saudaramu. Itu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa memilih itu. Hasina hanyalah korban kejahatan yang telah dilakukan oleh kakaknya. Hasina lebih lanjut mengatakan hal-hal lain yang membuat semua orang yang ada di dalam persidangan terdiam. Setelah berdebat dan adu argumen antara Rosni dan pengacara Hasina yang sangat panjang di ruang persidangan, akhirnya hakim memutuskan bahwa Hasina tidak bersalah karena bukti-bukti yang dimiliki oleh Rosni tidak kuat dan tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada Hasina tidak berdasar. Hasina yang dinyatakan tidak bersalah meninggalkan pengadilan dengan hormat dan film pun berakhir. Informasi buat kalian yang tidak tahu dos, film ini diangkat dari kisah nyata, namun sayangnya film ini kurang meledak di pasaran. Siddharth Kapoor merupakan kakak kandungnya Shraddha Kapoor dan merupakan anak dari aktor lawas yaitu Shakti Kapoor. Shraddha Kapoor merupakan keponakan dari aktris lawas Padmini Kolhapur. Selain itu, Shraddha Kapoor juga masih memiliki hubungan saudara dengan Lata Mangeshkar. Saat ini, Shraddha sedang menjalin hubungan dengan Rahul Modi. Rahul Modi sendiri adalah seorang penulis skenario yang bekerja di Lu Film dan diketahui bahwa Rahul Modi ini ikut menulis film Tu Jyoti Mein Makar yang dibintangi oleh Shraddha Kapoor dan Ranbir Kapoor. Sebenarnya masih banyak penggemar yang menginginkan Shraddha Kapoor dengan Aditya Roy Kapoor karena memang mereka berdua sangat serasi sekali. Awalnya hubungan Shraddha dan Rahul Modi dirahasiakan oleh keduanya. Namun sepertinya mereka sudah mulai go public akan hubungan mereka. Shraddha Kapoor dan Rahul Modi baru-baru ini menghadiri sebuah pesta pernikahan di Ahmedabad. Keduanya mengenakan busana kembar berwarna putih untuk acara tersebut. Sonakshi Sinha awalnya dipilih untuk memerankan karakter Hasina Parkar. Namun Sonakshi mengundurkan diri karena Sonakshi harus syuting film Ittefaq. Film Hasina Parkar ini merupakan film biografi pertama yang dimainkan oleh Shraddha Kapoor. Jadi itu dos alur cerita dari film Hasina Parkar, film tahun 2017. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood Pirmi Lengge.